aku tahu teori itu. Nah, perlunya siswa aktif terlibat dalam proses pembelajarannya terjadi melalui penemuan pribadi. Betul atau tidak? Yap, benar banget. Murid dapat memakan waktu lebih banyak pada saat belajar sendiri. Mungkin memerlukan 4-5 jam untuk materi yang sebenarnya dapat diajarkan dalam waktu 30 menit. Wah, itu bener banget sih. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Kadang saya memerlukan waktu 1-2 jam untuk mengerjakan satu soal. Dan itu membuat saya pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Saira Fadia dengan NPM 2010 6310 599. Saya Sartika Triwidyasari dengan NPM 2010 6310 531. Saya Zulka Sabrina Rohadi dengan NPM 20 10 63 10 50 123. Iki 2 tilu on me. Halo, selamat datang di podcast Titik Tanya. Dengan saya Sartika Triwidyasari sebagai naratornya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika berdasarkan filosofi konstruktivis. Karena menyinggung mengenai matematika, maka saya mengundang dua narasumber mahasiswa pendidikan matematika, yaitu Saira Inka Fadia dan Zilka Sabrina Roshadi. Halo Saira dan Zilka, gimana nih kabarnya? Apa aja sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Halo Sartika. Halo semuanya. Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar aku alhamdulillah baik. Kesibukan akhir-akhir ini sebagai mahasiswa pendidikan matematika yaitu menghadiri kelas online dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Sama aku juga. Baik, berbicara tentang pembelajaran matematika berdasarkan filosofi konstruktivis, menurut kalian itu apa sih filosofi konstruktivis itu? Filosofi belajar konstruktivisme menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proporsi yang mereka alami dalam kehidupannya. Setuju, karena dalam proses pembelajaran, siswa harus mendapatkan penekanan, aktif mengembangkan pengetahuannya, dan bertanggung jawab terhadap hasil belajar. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Oke, menyinggung soal filosofi, pastikan terdapat nih tokoh-tokoh yang membangun pemikiran-pemikiran filosofi. Nah, yang ada di dalam hal ini itu yaitu pemikiran konstruktivis. Siapa aja sih tokoh-tokoh konstruktivis itu dan apa aja sih teori yang mereka ciptakan? Oke, tokoh yang pertama yaitu Jean Piaget. Beliau adalah seorang ahli psikologi Swiss. Piaget menjelaskan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan secara terus-menerus berusaha memahami dunia di sekitarnya. Menurutnya, siswa dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Ia adalah ahli psikologi Rusia. Menurutnya, perkembangan intelektual anak terjadi pada saat berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang. Dalam upaya mendapatkan pengalaman baru, individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya dan membangun pengertian baru. Mengenai Lev Vygotsky, beliau juga pernah mengemukakan 4 prinsip. Kalau tidak salah, 4
4 prinsipnya yaitu pembelajaran sosial, ZPD, masa magang kognitif, dan pembelajaran termediasi. Bisa jelasin nggak lebih rinci lagi mengenai 4 prinsip itu? Baiklah, akan saya jelaskan mengenai 4 prinsip. Nah, yang tadi kamu sebutin itu sudah benar kok. Saya akan jelaskan ya 4 prinsip yang dikutip dalam Slavin tahun 2000 halaman 256. Prinsip yang pertama yaitu pembelajaran sosial atau social learning. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. Lalu ada prinsip yang kedua yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development yang kita kenal dalam bahasa Indonesianya yaitu wilayah atau jarak antara pengetahuan aktual dan pengetahuan potensial. Maksudnya adalah misalkan siswa tidak dapat memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan dari orang dewasa, dari temannya. Bantuan atau support yang dimaksud itu agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif. Prinsip yang ketiga yaitu masa magang kognitif atau cognitive apprenticeship. Apa sih? Jadi, suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. Kemudian, yang terakhir yaitu pembelajaran termediasi. Nah, untuk prinsip yang keempat ini, misalkan siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik. Kemudian, kita berikan bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Wah, jelas sekali ya penjelasannya. Apa masih ada tokoh yang membangun pemikiran konstruktivis? Masih ada satu lagi nih, yaitu Jerome Bruner. Beliau adalah seorang ahli psikologi Harvard. Bruner juga yang mengemukakan teori pembelajaran penemuan. Oh, aku tahu teori itu. Teori pembelajaran penemuan adalah suatu pembelajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide kunci dari suatu disiplin ilmu. Nah, perlunya siswa aktif terlibat dalam proses pembelajarannya terjadi melalui penemuan pribadi. Betul atau tidak? Yap, benar banget. Jadi menurut Bruner, murid dapat memakan waktu lebih banyak pada saat belajar sendiri. Mungkin memerlukan 4-5 jam untuk materi yang sebenarnya dapat diajarkan dalam waktu 30 menit. Siswa dapat menghabiskan 4-5 jam untuk merumuskan masalah, merencanakan cara memecahkannya, melakukan percobaan, membuat kesalahan, berpikir untuk mengatasinya, dan akhirnya menemukan penyelesaiannya. Wah, itu bener banget sih. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Kadang saya memerlukan waktu 1-2 jam untuk mengerjakan satu soal, dan itu membuat saya pusing. Nah, iya, aku juga sering mengalami hal itu. Apakah masih ada toko lainnya? Sudah tidak ada, hanya 3 toko saja. Oke, jadi bisa dibilang Jean Piaget dan Lev Vygotsky dan Jerome Bruner merupakan peletak dasar paham konstruktivisme ya? Iya, benar banget. Piaget dan Vygotsky sama-sama menyinggung tentang perkembangan kognitif nih. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, saya akan jelaskan. Piaget itu memusatkan pada tahap-tahap perkembangan intelektual yang dilalui oleh semua individu tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya. Kalau Vygotsky memberi tempat yang lebih penting pada aspek sosial pembelajaran. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan teman lain memacu terbentuknya ide baru
dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Wah, berbeda sekali ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang arti filosofi konstruktivis dan tokoh-tokohnya. Sekarang kita bahas tentang pengaplikasiannya. Nah, apa aja sih yang menjadi perhatian dalam pengaplikasian pembelajaran konstruktivis? Ada 4 hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Benar nggak sih bahwa cara pembelajaran konstruktivisme meliputi 4 tahapan? Dan apa aja sih 4 tahapan itu? Betul sekali. Baik, akan saya jelaskan ya mengenai 4 tahapan itu. Menurut Sidik tahun 2008, pembelajaran konstruktivisme meliputi yang pertama ada apersepsi, yaitu menghubungkan konsepsi awal, mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dari materi sebelumnya yang merupakan konsep prasyarat. Yang kedua ada eksplorasi, yaitu mengungkapkan dugaan sementara terhadap konsep yang dipelajari, menggali, menyelidiki, dan menemukan konsep yang dapat melalui manipulasi benda langsung. Yang ketiga, ada diskusi dan penjelasan konsep, yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan temuannya. Jadi, guru memfasilitasi dan memotivasi siswa di kelasnya. Dan yang terakhir nih, yang keempat, yaitu pengembangan dan aplikasi. Pemberian penekanan terhadap konsep-konsep esensial, merumuskan kesimpulan, dan menetapkan pemahaman konseptual melalui pengerjaan tugas atau proyek. Ada nggak cara untuk merancang pembelajaran kelas ke dalam model pembelajaran konstruktivis? Berdasarkan teori Vygotsky, cara merancang model pembelajaran konstruktivis yaitu ada 7 nih. Akan saya jelaskan ya. Yang pertama, identifikasi prior knowledge dan miskonsepsi, yaitu identifikasi awal terhadap gagasan intuitif yang mereka miliki terhadap lingkungannya, dijaring untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan akan munculnya miskonsepsi yang menghinggapi struktur kognitif siswa. Yang kedua, itu ada penyusunan program pembelajaran. Yang ketiga, tentunya kamu pasti sering mendengar ya, yaitu orientasi dan elikitasi. Oh, aku tahu itu. Maksud dari orientasi dan elusitasi yaitu siswa dituntun agar mereka mau mengemukakan gagasan intuitifnya sebanyak mungkin. Pengungkapan gagasan tersebut dapat melalui diskusi, menulis, ilustrasi gambar, dan sebagainya. Betul atau tidak? Betul sekali. Selanjutnya, ada yang keempat, yaitu refleksi. Dalam tahap ini, berbagai macam gagasan-gagasan yang bersifat miskonsepsi yang muncul pada tahap orientasi dan elikitasi direfleksikan dengan miskonsepsi yang telah dijaring pada tahap awal. Miskonsepsi ini diklasifikasi berdasarkan tingkat kesalahan dan kekonsistenannya untuk memudahkan merekonstruksikannya. Nah, selanjutnya nih, yang kelima sampai yang ketujuh akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zilka. Cara merancang pembelajaran konstruktivis yang selanjutnya akan saya sebutkan pada poin kelima, yaitu ada rekonstruksi ide yang berupa tantangan, konflik kognitif dan diskusi kelas, dan yang terakhir, membangun ulang kerangka konseptual. Pada poin keenam, ada aplikasi, yaitu meyakinkan siswa akan manfaat untuk beralih konsepsi dari miskonsepsi menuju konsepsi ilmiah. Pada poin terakhir, yaitu review. Review dilakukan untuk meninjau keberhasilan strategi pembelajaran yang telah berlangsung dalam upaya mereduksi miskonsepsi yang muncul pada awal pembelajaran.
Oke, sekarang aku jadi ngerti nih tentang apa itu pembelajaran konstruktivis. Mungkin ini saatnya untuk membahas mengenai konstruktivis dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk membantu peserta didik dalam membina konsep atau pengetahuan baru dalam pembelajaran matematika, mereka harus mempunyai potensi untuk belajar mandiri terlebih dahulu dari sumber yang ada atau dari pengalaman lingkungan kehidupannya. Nah, bagaimana sih cara seorang guru agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif? Nah, agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif nih, kita sebagai calon guru perlu yang pertama, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, memprediksi kesulitan siswa dan konten pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyesuaikan strategi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, belajar matematika bagi sebagian siswa dianggap tidak menyenangkan atau bisa dibilang pembelajaran matematika merupakan pelajaran yang paling sulit. Apakah dengan menggunakan teknik pembelajaran konstruktivis dapat menjadikan matematika sebagai pembelajaran yang menyenangkan? Nah, bagaimana sih tahapannya? Nah, agar pembelajaran matematika sebagai pelajaran yang menyenangkan, ada 4 tahap nih. Yang pertama, guru mengingatkan kembali mengenai materi-materi matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu, tahap yang kedua, siswa diberi kesempatan lagi untuk menyelidiki dan menemukan konsep matematika melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang pendidikan. Lalu, tahap yang ketiga, saat siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah lagi dengan penguatan pendidik. Maka siswa membangun pemahaman baru tentang konsep matematika yang sedang dipelajari. Hal ini menjadi siswa tidak ragu-ragu tentang konsepsinya. Yang terakhir, tahap keempat, pendidik berusaha menciptakan iklim pembelajaran matematika yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu-isu di lingkungannya. Mengenai apakah dengan teknik konstruktivis dapat merubah matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan? Mungkin itu balik lagi kepada siswanya ya. Apabila siswa itu dapat mengikuti tahapan yang diberikan, maka siswa itu menganggap bahwa matematika ada pelajaran yang menyenangkan. Mungkin dengan menerapkan pembelajaran yang terpusat terhadap siswa, lalu pengetahuan disajikan dengan tersusun dan sistematis, serta terstruktur dengan demikian, dan memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Iya, betul dan sekali. dapat menjadikan matematika sebagai pelajaran lebih mudah dan menyenangkan ya. Mungkin sekalian kita bahas aja kali ya mengenai dampak konstruktivitas dalam pembelajaran matematika. Jadi dampaknya itu, yang pertama, selection. Belajar berdasarkan seleksi pada pengalaman sebelumnya. Yang kedua, attention. Guru harus bisa memperhatikan pengalaman siswa dengan baik. Yang ketiga, sensory input. Guru harus bisa merefleksikan masukan sensori dengan pengalaman siswa sebelumnya, sehingga dapat mengetahui cara mengkonstruksikannya. Yang keempat, generating link. Mengaktifkan hubungan pengalaman yang telah dimiliki dengan hal baru yang dipelajarinya. Yang kelima, constructing meaning. Membangun kebermaknaan dari hal-hal yang dimiliki, baik hal yang lalu maupun hal yang baru. Yang keenam, yaitu evaluation of construction. Mengevaluasi dalam mendeteksi keberhasilan proses konstruksi kebermaknaan sebelumnya. Yang ketujuh, submission. Menggolongkan hasil konstruksi terhadap ingatan. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, motivation. Siswa akan termotivasi jika proses konstruksi mampu meningkatkan pemahamannya. Wah, ternyata banyak sekali ya kelebihan dari pembelajaran konstruktivisme.
apakah ada kekurangan dari pembelajaran konstruktivisme? Tentu, problematika atau kekurangan yang dapat ditemukan dalam implementasi pendekatan konstruktivisme adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri tidak jarang menyebabkan miskonsepsi. Selain itu, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini seringkali membutuhkan waktu yang lama di samping penanganan siswa secara individual yang berbeda-beda. Baik, berdasarkan pembicaraan yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalamannya. Nah, pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, konsep, dan kaidah yang bisa begitu saja diberikan dan siap dipraktekannya. Melainkan, manusia harus mengkonstruksi terlebih dahulu pengetahuan tersebut dan memberikan makna melalui pengalaman. Tugas guru dalam penerapan konstruktivisme pada pembelajaran matematika bukan hanya meneruskan gagasan-gagasannya kepada murid, melainkan merubah konsepsi-konsepsi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Maka, oleh karena itu, guru perlu memperhatikan konsepsi awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Hal tersebut bertujuan supaya dapat memudahkan siswa dalam proses pengolahan pengetahuan baru yang akan diterimanya. Jangan lupa di like, Komen. dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki 2 kilo of me.